Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dari tugas 10 praktikum keamanan cyber. Pertama-tama ada saya sendiri Christopher Seiyang, ada Ariel Warno dan Rafael Laluyan. Pertama, skenario 1, kita diberikan pertanyaan Worm and Distributed Denial of Service DDoS Agent Infestation. Study of the following scenario and discuss and determine the incident response, holding questions that should be asked at each stage of incident response process. Consider the details of the organization and the CSIRC when formulating your questions. The scenario is about a small family-owned investment firm. The organization has only one location and less than 100 employees. On a Tuesday morning, a new worm is released. It spread itself through removable media and it copies itself to open Windows shares. When the worm infects a host, it installs a DDoS agent. It was several hours after the worm started to spread before antivirus signatures became available. The organization had already incurred a widespread infection. The investment firm has hired a small team of security experts who often use the diamond model of security incident handling. Preparasinya, pertanyaannya pertama, apa rencana respon insiden organisasi? Kedua, siapa saja anggota CSIRC? Ketiga, apa peran dan tanggung jawab CSIRC? Keempat, apa aset kritis organisasi? Kelima, bagaimana aset penting organisasi dilindungi? Keenam, apa rencana darurat organisasi? Ya, selanjutnya, untuk detection dan analisis, pertama, bagaimana insiden itu terdeteksi? Kedua, bukti apa yang tersedia? Ketiga, apa cakupan insidennya? Keempat, apa dampak dari kejadian tersebut? Kelima, apa motivasi dari aktor ancaman? Keenam, apa kemampuan aktor ancaman? Selanjutnya, containment, eradication, dan recovery. Pertama, langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mengatasi insiden tersebut. Kedua, langkah apa yang perlu diambil untuk memberantas malware. Ketiga, langkah apa yang perlu diambil untuk pulih dari insiden tersebut. Dan yang keempat, langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mencegah insiden di masa mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Post incident activity. Jadi yang pertama pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian tersebut. Kedua, bagaimana rencana tanggap insiden organisasi dapat ditingkatkan. Ketiga, bagaimana postur keamanan organisasi dapat ditingkatkan. Nah, di skenario kedua, unauthorized access to payroll records. So, study the following scenario. Discuss and determine the incident response handling question that should be asked to each stage incident. Response process considers the detail of the organization and the CSIRC when formulating your question. This scenario is about mid-sized hospital with multiple satellites, office, and medical services. The organization has dozens of locations employing more than 5,000 employees. Because of the size of the organization, they have adopted a CSIRC model with distributed incident response teams. They also have a coordinating team that watches over the CSIRTS and helps them communicate with each other. On a Wednesday evening, the organization physical security team receives a call from payroll administrator who saw an unknown person leave her office, run down the hallway, and exit the building. The administrator had her to her workstation unlocked and unattended for only few minutes. The payroll program is still logged in on the main menu, as it was when she left it. But the administrator noticed that the mouse appears to have been moved. That incident response teams has been asked to acquire evidence related to incident and to determine what action were performed. The security teams practice the kill chain model and they understand how to use the Persys database. For an extra layer protection, they have partially outsourced staff and MSSP for 24/7 monitoring. Preparation, akankah organisasi menganggap aktivitas ini sebagai insiden? Jika iya, kebijakan organisasi mana yang dilanggar oleh aktivitas ini? Apa yang dilakukan untuk mencegah jenis insiden yang ini yang terjadi?
atau membatasi dampaknya? Jawab akan bervariasi berdasarkan perincian CSIRC. Contoh, akan organisasi mengganggu aktivitas ini sebagai insiden? Ya, yang dilanggar oleh aktivitas ini, tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah jenis insiden ini terjadi atau untuk membatasi dampaknya. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Untuk bagian detection dan analis, pertanyaannya prekursor insiden apa, jika ada, yang dapat deteksi oleh organisasi? Akankah ada prekursor yang menyebabkan organisasi mengambil tindakan sebelum insiden terjadi? Lalu, indikator insiden apa yang dapat dideteksi oleh organisasi? Dan indikator apa yang menyebabkan seseorang berpikir bahwa suatu insiden mungkin telah terjadi? Dan alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk mendeteksi insiden khusus ini? Lalu yang terakhir, bagaimana tim memprioritaskan penanganan insiden ini? Dan untuk bagian containment, reduction, and recovery, untuk pertanyaan-pertanyaan ada strategi apa yang harus diambil organisasi untuk mengatasi insiden tersebut? Mengapa strategi ini lebih disukai daripada yang lain? Lalu alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk menanggapi insiden khusus ini? Lalu pertanyaan selanjutnya, personel apa yang terlibat dalam proses penahanan, pemberantasan, dan pemulihan? Lalu sumber bukti apa, jika ada, yang harus diperoleh organisasi, dan bagaimana bukti akan diperoleh? Dan pertanyaan terakhir, di mana itu akan disimpan, berapa lama harus dipertahankan? Dan untuk bagian post-incident activity, pertanyaannya hanya dua, yaitu pertanyaan yang pertama, ada apa yang bisa dilakukan untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan, dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan deteksi insiden serupa. Nah, demikianlah tugas 10 praktikum keamanan cyber dari kami. Sekian dan terima kasih.